Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Stock Request per tanggal 2 Januari 2023 ya, memasuki, awal tahun 2023 teman-teman ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan Happy New Year dulu bagi teman-teman semuanya. Semoga di tahun 2023 ini ya, portofolio kita bisa growth lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama, yaitu aku akan membahas saham Antam, kemudian saham KETR, dan juga saham Cleo. Dan tentunya di antara 3 saham ini pasti akan ada satu saham yang menarik untuk dilirik bagi teman-teman semuanya ya. So, stay tune hingga akhir Stock Request kali ini. Tapi sebelumnya aku mau sedikit, membahas ya dan mereview sedikit ya kinerja portofolio selama tahun 2022 ya. Kita tahu bahwa tahun 2022 itu merupakan tahun yang tough untuk kita semua ya. IHSG pun itu hanya growth kurang lebih di angka 4% aja. Dan, kurang lebih ini adalah, hasil rekap jurnal trading ya selama komunitas cuan berkoko ya selama setahun ini. Ya teman-teman bisa lihat bahwa average, win rate kita itu ada di angka 57,5% teman-teman ya, dengan average gain di angka hampir 13%, itu kalau misalkan dapat best price ya. Terus kemudian kalau misalnya agak atas mungkin di angka 11% dan kemudian average loss-nya di angka 4% sampai 6%. Oke. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa selama setahun ya portofolio swing kita berbandingkan dengan IHSG itu jauh banget ya. Growth-nya itu ada di angka 54% teman-teman ya selama setahun ini. Ya ini secara kumulatif ya. Kalau teman-teman lihat IHSG, di akhir bulan Desember itu hanya growth di angka 4,33% aja secara kumulatifnya. Oke. Nah, terus kemudian ini adalah data secara per bulannya, ya, secara per bulan growth-nya ya, jika dibandingkan dengan IHSG ya. Kalau teman-teman lihat mostly gerakan ini sama teman-teman ya, mirroring dengan IHSG kita. Oke. Cuma memang ada beberapa bulan yang menurutku ya, pergerakannya agak sedikit beda. Contoh di bulan ketiga ya. Nah, di bulan ketiga ini IHSG minus kalau teman-teman lihat ya, di sini ya. Ya IHSG sudah mulai melemah di bulan ketiga dari 3,88% ke 2,66%, tapi di sisi lain portofolio swing cuan berkoko itu malah growth yang paling tinggi ya, 8,76% ya. Dapatnya dari mana tuh kok ya? Kalau teman-teman lihat di bulan ketiga, win rate kita itu sangat-sangat besar, yaitu di angka 64%, dengan rata-rata gain di angka 17% sampai 15%, terus kemudian loss-nya itu sangat kecil ya, 3% sampai 5% ya. Jadi kalau teman-teman compare, ini memasuki risk to reward 1/3 sampai 1/5. Ah, beneran kok? Kok bisa seperti itu ya? Teman-teman bisa buktikan sendiri ya di bulan ketiga dan bulan kelima. Ya ini adalah, hasil trading kita di bulan Maret ya teman-teman ya. Sorry yang ini. Yang ini ya, karena aku isinya ke bawah. Ya jadi di bulan Maret kita mendapat keuntungan yang sangat besar di saham Doit, Adro, dan juga RALS ya teman-teman. 54%, 22%, dan 20% ya. Kemudian dari sisi cut loss ya tetap ada. Ya cut loss kita paling besar itu dari saham Tins ya, dan kemudian yang kedua di saham Adikarya, yang ketiga adalah di Indi. Jadi teman-teman lihat ya bahwa, win rate yang kecil ya itu bukan berarti tidak bagus teman-teman. Ya selama, risk dan reward-nya itu sangat baik ya, tentunya portofolio teman-teman itu akan tetap growing. Jadi di sini itu tidak mengutamakan win rate yang besar ya, tapi yang kita utamakan adalah risk dan reward yang besar. Ya kalau teman-teman lihat di bulan ketiga ini teman-teman bisa lihat ya, risk dan reward-nya itu bisa 1/3, 1/5. Artinya kalau misalkan teman-teman cut loss pun di 2 saham ya, terus kemudian teman-teman dapat misalkan saham Doit ya atau misalkan saham yang lain gitu ya, itu teman-teman tetap akan bisa balik modal. Ya meskipun cut loss-nya 2 saham ya. Terus kemudian di bulan kelima ini juga ya, di bulan kelima secara grafik ya IHSG kita drop ya, bahkan sampai minus ya, kalau teman-teman lihat minus 1,11% di sini. Tapi portofolio kita malah growth 7%. Loh kok bisa kok? Ya di bulan kelima kita cek bareng-bareng lagi ya. Nah ini ya, trade dan di bulan kelima kita ada untung luber di saham Kepik. Sorry ya, di sini teman-teman. Yang di bulan kelima, karena kita ngisinya ke bawah ya. Nah, di bulan kelima kita dapat untung luber dari BBNI. Jadi kita waktu itu pernah trading di saham blue chip juga, holding periode 1 bulan teman-teman. Kita beli di sekitar area 7.000, jualan di sekitar area 9.000 ya. Terus kemudian yang kedua ada di saham MPMX dan juga PTBA ya. Kita untung 2 digit juga ya, dengan rata-rata yang lumayan besar, yaitu hampir 20% dan kemudian 13% ya. Dan untuk cut loss sendiri paling gede di saham ESA ya.
Yaitu di angka 11%. Nah, kenapa Saham ESA drop ya, cut loss-nya lumayan ya, karena waktu itu kalau teman-teman buka ya di tanggal 25 Mei, ya itu terjadi peristiwa unexpected ya, tiba-tiba di ARB-kan teman-teman. Nah, 25 Mei itu di sini ya kalau nggak salah. Nah, di sini ya. Kita beli tanggal 25 Mei, jualan di tanggal 31 Mei ya, ketika di sini ARB ya. Jadi itu kita akui sebagai trade dan loss, jadi sehingga kita cut loss-nya lumayan karena waktu itu di ARB. Ya untung cut loss. Ya kalau enggak ya sampai sekarang pun belum balik ke area harga atasnya. Gitu ya. Jadi selama tidak ada peristiwa unexpected ya kebanyakan loss kita itu adalah loss-nya under 2 digit, teman-teman. Gitu. Nah, jadi sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi setelah aku menemukan average gain dan average bawah dan atasnya, aku cari nilai tengahnya, begitu juga dengan loss, terus kemudian kita bobotkan ya dengan win rate-nya. Dan kemudian dapat persentase portfolio growth-nya, dan ternyata memang paling besar di bulan ketiga dan di bulan kelima. Ya. Karena memang di sana win rate-nya besar, terus kemudian risk to reward ratio juga besar. Gitu ya. Jadi ini ya. Nah, untuk teman-teman yang memang masih belum berkembang portofolionya, semangat ya. Semoga di tahun 2023 bisa semakin lebih baik lagi ya. Dan kalau misalkan teman-teman butuh bantuan, butuh guidance ya mungkin bisa coba untuk join ya komunitas kita dan kita sama-sama grow bareng lah ya. Anggaplah teman-teman nggak dapat 54%-nya deh ya, anggap aja deh teman-teman cuma kurang lebih mengikuti 50% dari rekomendasinya aja ya. Dengan asumsi entry modal yang sama dan sama besar gitu ya, maka portofolio teman-teman itu masih jauh mengungguli IHSG kita. Ya berarti kurang lebih kalau misalkan teman-teman mengikuti 50%-nya, ya growth kurang lebih 25% sampai 27%. Ya itu sudah 6 kali lipat dibandingkan IHSG. Kalaupun teman-teman cuma mengikuti 10%-nya aja, ya itu pun masih lebih bagus dibandingkan IHSG kita. Ya, kalau 10% berarti kan 5% ya. Itu masih lebih better dibandingkan IHSG kita. Ya. Jadi di sini balik lagi bahwa win rate yang tinggi itu belum tentu bagus ya. Jadi bisa aja nih win rate-nya itu 80% segala macam, 80%, 90% gitu ya. Tapi ternyata gain yang diperoleh tuh cuma 1-2%, tapi loss-nya dibiarin sampai 6% gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini average loss kita ya paling secara rata-rata pun itu cuma 6%, teman-teman. Jadi memang kita batasi sangat-sangat ketat gitu ya. Akibatnya portofolio kita growth-nya masif meskipun win rate-nya kecil. Ya gitu ya, sedikit sneak peek aja buat teman-teman supaya ada guidance lah kira-kira gimana sih men-track portofolio teman-teman ya, kinerjanya, performance-nya selama tahun 2023 nanti gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pembahasan utama kita ya. Kita bahas sedikit IHSG dulu, kondisi seperti apa sih IHSG yang ditutup menguat ya, plus 0,01% ya ke area 6850,98. Hari ini sahamnya bergerak mix ya teman-teman, cuma secara net foreign sale masih ada outflow, itu di sekitar 299 miliar. Secara weekly net foreign sale itu ada di angka 3,2 triliun, dan ini adalah market mover kita hari ini ya. Mostly bergerak mix dan tidak ada sektor yang mostly menguat ya untuk saat ini gitu. Oke. Kalau viewku sendiri IHSG yang kemungkinan besar masih akan sideways ya selama foreign-nya masih terus out dari IHSG kita, maka akan berat bagi IHSG untuk bisa perform lagi naik ke atas ya. Kemungkinan besar kita akan mengulangi ya periode dari Oktober 2021 hingga Januari 2022. Nah, cuma perlu teman-teman ingat bahwa dari Januari 2022 ini IHSG pernah nge-pump ya hingga April 2022. Ya bisa jadi nih nanti di bulan Januari juga terjadi hal yang sama ya. Kita lihat aja nanti gimana. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utama kita. Pertama aku mau membahas tentang saham Cleo. Ya, saham Cleo ini menurutku secara pribadi mulai oke karena kemarin sempat ada flow ya lumayan besar ya. Dia memang kemarin itu pas kena resisten ya trendline atasnya ya. Nah, ini kalau teman-teman gambar tarik garis trendline-nya, ini tuh kena. Jadi dia nyentuh bentar terus kemudian ngempes lagi ya. Overall secara trend ini memang masih downtrend ya di awal, downtrend, cuma di sini itu sudah mulai ketahan dan pelan-pelan mulai membentuk pola uptrend ya hingga saat ini. Oke. Nah, sekarang sebenarnya Cleo mulai mendekati area support ya. Ini ada area support di sekitar area 520. Oke, terus kemudian di sini juga ada support minor ya sebenarnya di sekitar area 530. Kemudian mungkin support terakhir yang bisa teman-teman put adalah di sekitar area 485 ya, 484 berarti.
Dan itu adalah support yang sangat kuat menurutku untuk Cleo sendiri. Nah, coba kita lihat ya secara broker summary-nya ya untuk Cleo ya. Terakhir itu di tanggal 30, coba tanggal 30 dulu. Ya, tanggal 30 itu masih akumulasi, tanggal 29, tanggal 29 ini big akumulasi ya, tanggal 29, 30, terus kemudian coba kita tarik hingga saat ini ya. Ya, dari tanggal 29 sampai tanggal 2 pun sampai sekarang statusnya sebenarnya masih akumulasi dengan average brokernya itu di 537 sampai 580. Nah, jadi menurutku sih ya bisa dicoba lah ya. Asalkan dia tidak drop di bawah 484, ini sih sebenarnya masih aman. Ya, mungkin dia akan ya koreksi dulu, misalkan membentuk misalkan mangkok seperti ini ya. Seperti inverted head and shoulders itu juga bisa, atau mungkin juga bisa dia sideways dulu bentar. Ya, di sisi lain memang secara stokastik ini mulai membaik ya, mulai close up ya, yang biru close up yang merah, artinya adalah memang ada potensi dia untuk rebound dan naik ke atas gitu. Oke, coba untuk resistannya mungkin teman-teman bisa put di sekitar sini ya, resisten dekat di 610. Yaitu adalah trend line-nya dan juga di sini ada resisten di sini. Oke, coba kita akan buat trading plan-nya ya. Harga sekarang kurang lebih 530. Oke, support teman-teman bisa tetapkan di 520 dan 484. Ya. Oke, jadi ini adalah kurang lebih trade plan Cleo. Jadi menurutku mulai oke ya, trade plan-nya ya, risk dan reward-nya masih oke. Cuma kalau misalkan teman-teman atur masing-masing lah ya secara money manajemennya seperti apa supaya ya di risk dan reward ini tentunya bisa lebih menarik lagi. Ya bisa entry-nya nyicil ya, atau misalkan tunggu koreksi dikit dulu baru masuk. Ya, overall sih dia masih ketahan di tumpukan area exponential moving average sih. Ya, cuma memang EMA 200-nya mulai rebound ya di atas EMA 20. Jadi menurutku sih ada potensi lah dan ada chance gitu. Oke, itu untuk Cleo. Oke, terus kemudian yang kedua ada saham Antam. Ya, saham Antam secara tren masih sideways sebenarnya ya. Tren jangka pendeknya masih sideways. Cuma aku melihat ada sedikit pattern menarik yang dibentuk oleh Antam ya. Dia berpotensi membentuk inverted head and shoulders ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Memang tidak perfect, cuma setidaknya di sini mulai ada base ya untuk Antam. Akan menjadi kalau misalkan teman-teman mau coba spekulasi buy, silahkan ya sebelum breakout berarti kan di 2070. Oke. Kemudian untuk level stop loss teman-teman bisa put 2 level mungkin ya. Pertama adalah di sini, di sekitar 1970, salah satu support kuat juga. Dan last mungkin dari swing low akhir ya, di sekitar sini ya, 1940. Jadi menurutku sih ya, ini low risk trade cuma memang trennya sideways, jadi memang harus agak sabar aja. Jadi butuh sentimen khusus lah ya untuk dia bisa naik cukup tinggi lagi. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya bareng ya. Untuk saham Antam, closing di 1980. Oke, supportnya 1970 dan 1940 plus. Resisten bisa di 2070, kalau misalkan dia breakout lagi, berdasarkan target pattern-nya, kemungkinan besar berpotensi ke area sini ya, ke area 2250 sampai 2270. Ya, jadi ini untuk Antam. Secara trading plan ini low risk trade ya, cuma memang secara trend dan flow agak kurang ya untuk saat ini ya. Coba kita lihat Antam minggu lalu broker summary-nya ya, masih ada distribusi, jadi memang agak berat ya untuk dia bisa naik lagi. Oke, itu untuk Antam ya. Terakhir ada KETR teman-teman. Ya, sebelumnya aku mau remind dulu bahwa aku ada posisi ya di saham KETR ya. Tapi menurutku secara price action ini juga mulai menarik ya. Untuk KETR sendiri ada beberapa reason yang menurutku mulai menarik. Satu, ya ini sneak peek aja ya supaya teman-teman belajar juga.
Satu adalah, bentar aku cek dulu ya. Nah ini ya. Satu adalah underwriter-nya mulai buyback ya. Underwriter-nya ini buyback. Kalau teman-teman lihat, AHA atau Shinhan Sekuritas ini adalah underwriter-nya ya, dan mereka ini sudah buyback kalau nggak salah, eee, hampir 1 bulan nih kalau aku lihat sih. Ya hampir 1 bulan ya mereka buyback. Ya, masih terus buyback dan bahkan hingga saat ini pun, udah enggak ya, hingga saat ini udah enggak. Jadi dia sudah pegang lumayan lama ya, udah hampir 1 bulan. Dengan average-nya kalau lebih 1 bulan ada di angka 267. Berarti kalau misalkan kita hitung, udah untung ya hampir hampir 20% lah ya teman-teman ya, untuk saat ini si AHA. Itu yang pertama ya, underwriter-nya buyback, average-nya di sekitar 260-an. Oke. Yang kedua, price action-nya menurutku mulai menarik ya. Secara pattern di sini ada double bottom di sini, oke, ya. Coba kita hitung, targetnya sudah reach, kayaknya sih sudah reach ya. Ya, jadi kurang lebih, target ini sudah reach sebenarnya hari ini, oke. Itu secara daily-nya ya. Ya secara pattern yang di sini. Tapi kalau misalkan kita agak sedikit zoom out ya dengan pattern yang lebih besar, ya yang ini. Nah, di sini sebenarnya dia membentuk pattern namanya ascending scallops teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti mangkok dan ini berhasil di breakout. Nah, untuk pattern ini sendiri sebenarnya, target price-nya dari kedalaman ininya, mangkoknya. Nah, kurang lebih dia akan mencapai area high-nya yang di sekitar 374 ya. Kalau misalnya kita mengikuti pattern ini. Dan per hari ini sebenarnya baru mulai breakout gitu. Jadi menurutku ya kembali ini menarik, cuma sisi negatifnya adalah, underwriter-nya punya udah untung 15% sampai 20% ya. Tapi sisi, positifnya satu, secara price action oke ya. Di sini ada double bottom, di sini ada ascending scallops dan hari ini di breakout, volumenya juga, lebih besar dibandingkan kata-kata 20 harinya dan ketika dia breakout pun wick candle atasnya kecil, gitu ya. Terus kemudian sisi itu ya, sisi positifnya ya, breakout volumenya oke, underwriter-nya buyback, terus kemudian membentuk pattern. Cuma negatifnya itu ya, karena broker-nya ini sudah pegang di bawah ya underwriter-nya. Oke, kita bisa put level support, mungkin di sini ya, di body candle yang ini itu juga bisa sekitar 274 dan mungkin area TP terdekat di sekitar 360 sampai 374 ya. Karena memang di sini ya kalau lebih hampir nggak ada resisten lagi. Ini adalah berdasarkan target pattern-nya ya, dan juga target, dia di, harga IPO-nya, harga highest IPO-nya, gitu. Jadi memang di sini agak lebar. Secara weekly juga sebenarnya cakep sih, secara weekly dia, rebound ya, di sini ada double bottom, berhasil rebound dan ya kalau misalkan kita hitung, harusnya kurang lebih ke sini juga areanya. Oke, coba kita buat ya trading plan-nya untuk KETR, harga sekarang 308. Oke, last support teman-teman bisa put di sekitar 274 ya, 274. Area TP mungkin 360 ya, 360 sampai 374 ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang masih besar reward-nya, cuma, untuk risk-nya agak lebar ya, risk to reward-nya masih 1/1,5, jadi menurutku masih oke ya. Oke, paling gitu aja ya teman-teman terkait stock request kali ini, terkait saham Antam, KETR, dan juga saham Cleo. Ya, untuk bagi teman-teman yang memang mau coba request lagi, silahkan tunggu hari Rabu ya dan bisa meramaikan, grup Telegram kita ya, di grup sharing channel @kokocuan lagi, linknya akan aku share di YouTube dan kemudian, teman-teman juga bisa meramaikan di, story-ku ya, di @kokocuan lagi, gitu, ya. Dan jangan lupa ya, di sana ada, beberapa rekomendasi menu sore yang bisa teman-teman tetapkan dan juga, ada beberapa edukasi yang bisa teman-teman baca di sana, gitu. Oke, terakhir teman-teman ya disclaimer on bahwa setiap analisa yang aku sampaikan di sini itu merupakan, konten informasional dan edukasional saja, tidak ada ajakan untuk menjual atau membeli. Jadi sebaiknya teman-teman riset dulu sebelum melakukan pembelian saham yang teman-teman inginkan. Oke,
Thank you teman-teman semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.